Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, di kesempatan yang baik kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana cara menyingkirkan atau menghalau kebencian yang ada di dalam batin kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang kebencian, tentu saja kita semua pasti pernah membenci seseorang, tidak suka kepada seseorang. Dan ketika kebencian itu muncul dalam diri kita, di dalam batin kita, kita menjadi tidak tenang. Kita menjadi tidak bahagia karena kebencian yang kita miliki. Kebencian yang kita miliki inilah yang menjadi sebab kenapa kita tidak bisa bahagia. Ya, karena memang sifat dari kebencian adalah memanas, membuat batin kita itu panas, sehingga kita berkeinginan untuk tergesa-gesa meluapkan emosi kita, ingin melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada orang yang kita benci. Ketika ada situasi yang mungkin kita anggap itu tidak menyenangkan bagi kita, mulailah timbul kebencian. Ketika ada seseorang yang mungkin sikapnya tidak menyenangkan diri kita, muncullah kebencian. Dan ketika kebencian itu muncul, pada saat yang sama kita kehilangan kebahagiaan, kita kehilangan kedamaian dan ketenangan. Karena api kebencian yang berkobar-kobar bisa membakar kedamaian kita. Kita menjadi tidak damai, ya karena kebencian yang kita miliki. Sang Buddha mengatakan, Nahi were na verani sammanti dakudacanang awere na ca sammanti esa dhammo sanantano. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian baru akan berakhir bila dibalas dengan tanpa kebencian. Inilah hukum yang berlaku di alam semesta ini. Dari syair ini kita mengetahui bahwasanya sampai kapanpun kebencian tidak akan pernah bisa berakhir bila kita balas dengan kebencian. Dan kebencian baru akan bisa berakhir kalau kita membalasnya dengan cinta kasih. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang membenci kita, berusaha menyakiti kita, sudah semestinya kita melawannya dengan cinta kasih. Alih-alih kita menjadi ikut-ikutan membenci, seharusnya kita melawannya dengan cinta kasih, dengan pengembangan meta. Kita mengharapkan orang tersebut bahagia, karena sesungguhnya orang yang memarahi kita, membenci kita, pada saat itu orang tersebut sedang tidak damai. Maka kita harusnya memunculkan cinta kasih, semoga orang tersebut menjadi bahagia, sehingga orang tersebut tidak lagi membenci saya. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, kebencian yang dimiliki oleh seseorang sesungguhnya adalah sebab dari penderitaannya. Bukan orang yang dibenci, tetapi adalah orang yang membenci itu sendiri yang mendapatkan akibat atau penderitaan dari kebencian yang dimilikinya. Diso disang yang tang kaira weriwa panawerinang mica panihitang citang papio nang tato kare. Luka dan kesakitan bisa saja ditimbulkan dari adanya permusuhan dan juga kebencian. Tetapi pikiran yang diarahkan secara salah sesungguhnya dapat menimbulkan luka dan kesakitan yang jauh lebih parah. Nah, Sang Buddha mengatakan demikian. Itu artinya biar bagaimanapun orang itu membenci kita, paling-paling kebencian itu akan melukai dirinya sendiri. Selama kita tidak menerima kebencian yang orang tersebut lakukan kepada kita, kita tetap dengan batin yang seimbang, tetap dipenuhi pikiran yang cinta kasih, maka sesungguhnya
Kebencian itu akan membuat orang tersebut menderita bagi dirinya sendiri, bukan diri kita. Sama kalau kita membenci orang lain, kebencian yang kita miliki justru melukai diri kita lebih dalam. Pikiran yang kita arahkan dengan salah itu menjadi sebab dari penderitaan kita masing-masing. Maka yang merasakan penderitaan dari adanya kebencian ya yang membenci itu sendiri. Maka mengetahui hal ini kita seharusnya berusaha menyingkirkan kebencian. Tapi memang kadang-kadang bagi sebagian orang tidaklah mudah. Karena apa? Ya karena ketika ada orang lain menyakiti kita, ada kebencian yang diarahkan kepada diri kita, kita merasa ada sesuatu milik kita yang kemudian dilukai oleh orang lain, diambil alih orang lain, sehingga ego kita merasa tidak terima atas perlakuan tersebut. Maka Sang Buddha mengatakan, Akkonci mang awadi mang ajini mang ahasime ye catang upanai hanti wirang te sang nasamati. Dia menghina saya, dia memukul saya, dia merampas milik saya, dia mengalahkan saya. Selama pikiran seperti ini tidak disingkirkan, maka kebencian tidak akan berakhir. Itu berarti kalau selama kita masih menggenggam erat-erat, wah orang tersebut telah melukai saya, orang tersebut memukul saya, orang tersebut mengambil milik saya. Selama pikiran ini masih di dalam diri kita, ya kebencian kita tidak bisa berakhir. Kita justru akan terus menumpuk kebencian dengan berharap bagaimana supaya kita bisa menyakiti orang tersebut. Tetapi sebaliknya, Akkonci mang awadi mang ajini mang ahasime ye catang numpanai hanti wirang te sumpasamati. Dia menghina saya, dia memukul saya, dia mengalahkan saya, dia merampas milik saya. Selama pikiran ini tidak ada lagi di dalam pikiran kita, maka kebencian baru bisa berakhir. Itu artinya biarpun orang lain merampas milik kita, biarpun orang lain mengalahkan kita, selama kita tidak memunculkan kebencian yang baru, kebencian baru bisa akan berakhir. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila kita terus memunculkan kebencian sebagai reaksi kita. Maka meskipun di luar sana ada kebencian yang bertebaran, yang diarahkan kepada kita, selama kita tidak meresponnya dengan kebencian, tidak memberikan kebencian lagi untuk mereka, kita tidak menyerang mereka dengan penuh kebencian, maka kebencian bisa berakhir. Makanya Sang Buddha mengatakan, Susukang wata jiwa ma werine su awerino werine su manusesu wihara ma awerino. Sungguh bahagia bila kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara manusia yang saling membenci, sungguh bahagia kita hidup tanpa kebencian. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, biarpun di luar sana banyak pertebaran kebencian yang diarahkan kepada kita, selama kita tidak ikut-ikutan membenci, ya kita menjadi orang yang bahagia. Tetapi begitu kita ikut-ikutan membenci, maka kita menjadi kehilangan kebahagiaan, kita menjadi tidak damai, tidak tenang, dan pada akhirnya kita menjadi menderita. Dan penderitaan kita disebabkan oleh pikiran kita sendiri. Biarpun orang lain membenci, selama kita tidak memberikan reaksi yang negatif, tidak membalasnya dengan kebencian, ya kita tidak akan menjadi menderita. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, prinsip tanpa kebencian ini menjadi prinsip ajaran Sang Buddha. Karena biar bagaimanapun, dalam kondisi apapun, cinta kasih atau tanpa kebencian ini harusnya dikembangkan. Bahkan di dalam Kakacupama Sutta dijelaskan bahwasannya, sekalipun orang lain memukul kita, memotong-motong tubuh kita,
Kalau kita memunculkan kebencian pada orang tersebut, pada saat itu kita sedang tidak mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Itu berarti dalam kondisi apapun, cinta kasih ini harusnya dikembangkan. Kebencian tidak bisa ditoleransi, karena biar bagaimanapun kebencian adalah sebab dari penderitaan. Adalah noda batin yang mestinya disingkirkan dari diri kita. Maka dari itu, berusahalah untuk tidak membenci. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, di dalam sebuah sutta yang bernama Patama Agata Patiwinaya Sutta di Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan mengenai bagaimana caranya melenyapkan kebencian yang muncul di dalam diri kita. Cara yang pertama yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah dengan mengembangkan cinta kasih. Ketika pikiran kebencian itu muncul pada diri kita kepada seseorang, maka seharusnya kita mengembangkan pikiran cinta kasih kepada orang yang kita benci tersebut. Kita mulai mengembangkan pikiran cinta kasih, semoga orang tersebut bahagia. Jangan sampai kita menjadi membenci dengan begitu hebat, kita mencari cara untuk melukai seseorang tersebut. Maka Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk mengembangkan cinta kasih sebagai cara untuk menghalau atau menyingkirkan kebencian yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, Sang Buddha memberikan cara, yakni adalah mengembangkan karuna, belas asih. Ketika ada orang lain yang membenci kita, berusaha menyakiti kita, alih-alih kita membenci orang tersebut, kita harusnya mengembangkan karuna, belas asih. Karena memang penderitaan terbesar yang dimunculkan dari adanya kebencian adalah orang yang membenci itu sendiri. Setelah mengetahui bahwa ada orang lain yang membenci diri kita, maka kita tahu bahwasanya yang menderita sesungguhnya adalah orang tersebut. Maka kita harusnya memunculkan karuna, semoga orang tersebut terbebas dari kebencian. Oh, sungguh kasihan ya orang tersebut memiliki kebencian yang sebegitu hebat. Maka kita harusnya memunculkan belas kasih ini kepada orang tersebut. Nah, tips yang ketiga yang disampaikan oleh Sang Buddha sebagai cara untuk menyingkirkan kebencian adalah mengembangkan UPK. UPK artinya adalah keseimbangan batin. Biar bagaimanapun ada banyak kebencian yang bertebaran yang disampaikan kepada kita, kalau kita memiliki batin yang seimbang dengan batin yang tenang, kita tidak akan dibuat menderita karena kebencian itu. Dengan batin yang tenang yang kita miliki, kita bisa menjadi tetap tenang dalam kondisi apapun. Makanya Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada, Seloyatai kaganno watena na samirati ewang ninda pasang sasu na saminjanti pandita. Sebagaimana batu karang yang kokoh tidak goyah oleh terpaan angin yang datang menerpa, demikian juga orang yang bijaksana tidak akan goyah oleh pujian dan cacian. Nah, di sini meskipun ada cacian yang dilontarkan kepada kita, ada fitnahan kecil yang dilontarkan kepada kita, selama kita tidak meresponnya dengan reaksi yang negatif, maka kita bisa hidup bahagia. Maka kita seharusnya mengalahkan kebencian ini dengan pikiran yang tenang seimbang. Nah, kemudian tips yang berikutnya, tips yang keempat yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah asati amana sikaroti, yang artinya adalah tidak memperhatikan, tidak mempedulikan. Dalam hal ini, ketika ada orang lain yang mungkin membenci kita, menyakiti kita, kita berusaha untuk tidak mempedulikannya. Ya, biarlah orang tersebut membenci saya, toh kebencian itu akan menyakiti dirinya sendiri, bukan diri saya. Maka selama kita tidak meladeni kebencian itu, ya kita tidak akan dibuat menderita. Nah, kemudian tips yang kelima tentang bagaimana caranya menyingkirkan kebencian adalah merenungkan kammasakata. Nah, dalam hal ini kita merenungkan bahwa orang tersebut adalah pemilik dari perbuatannya sendiri. Kammasako kammadayado kammayoni kammabantu kammapatisarano.
yang kamang karisati kalyanang wa papakang wa tasadayado bawisati. Kita merenungkan bahwa orang tersebut adalah pemilik dari karmanya sendiri. Orang tersebut adalah pewaris dari karmanya sendiri. Orang tersebut lahir dari karmanya sendiri. Orang tersebut berkerabat dengan karmanya sendiri. Orang tersebut bergantung pada karmanya sendiri. Perbuatan apapun yang ia lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan ia warisi. Dengan merenungkan seperti ini, kita bisa menyingkirkan kebencian yang ada di dalam diri kita. Karena biar bagaimanapun, kebencian yang dilakukan oleh orang tersebut adalah milik orang tersebut sendiri. Maka alih-alih kita membenci orang tersebut, kita harusnya merenungkan bahwa kebencian ini adalah karma baru yang ia ciptakan. Maka selama kita tidak membalasnya dengan kebencian, ya kita akan tenang-tenang saja. Karena orang yang membenci kita pada saat itu, ia sedang melakukan karma buruk bagi dirinya. Kalau kita dibenci oleh orang lain, bisa jadi kita sedang menerima karma buruk dari karma atau perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Maka daripada kita membalasnya dengan keburukan pula, kita harusnya membalasnya dengan kebaikan. Karena apa yang orang tersebut lakukan adalah karma orang tersebut sendiri. Sementara respon apa yang kita berikan, baik ataupun buruk, itulah yang menjadi karma kita. Maka seharusnya kita meresponnya dengan kebaikan-kebaikan agar kita tidak menimbulkan karma buruk yang baru. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, inilah tips-tips tentang bagaimana cara menyingkirkan kebencian yang ada di dalam diri kita, dan juga tips-tips bagaimana cara supaya kita tidak ikut-ikutan membenci orang yang membenci diri kita. Ingatlah nasihat Sang Buddha bahwa kebencian tidak akan pernah bisa berakhir bila dibalas dengan kebencian. Maka sudah sepantasnya, biarpun kebencian itu bertebaran yang diarahkan kepada diri kita, sudah seharusnya kita tidak membalasnya dengan kebencian. Karena apa yang orang lain lakukan itu akan menjadi milik orang tersebut, sementara respon apa yang kita berikan itu akan menjadi milik kita. Maka berikan respon yang terbaik, karena itu akan menjadi warisan karma kita. Sekian, semoga ini bermanfaat.